Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasni Laila, NIM saya 0305-181047. Saya berasal dari kelas pendidikan matematika 4 UINSU. Nah, di sini saya akan menjelaskan teorema 5.4.10 dan akibat dari 5.4.11. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasni Laila, NIM saya 0305-181047. Saya berasal dari kelas pendidikan matematika 4 UINSU. Nah, di sini saya akan menjelaskan teorema 5.4.10 dan akibat dari 5.4.11. Nah, pertama saya akan menjelaskan teorema 5.4.10 yang berbunyi misalkan I interval tertutup dan terbatas dan F adalah fungsi dari I ke R dan kontinu pada I. Nah, kemudian jika epsilon itu lebih besar dari 0, maka katanya ada fungsi tangga S epsilon dari I ke R sedemikian sehingga jarak dari Fx ke S epsilon X itu kurang dari epsilon. Nah, untuk setiap X elemen I artinya tidak lain mengatakan bahwa si Fx itu dapat dihampiri oleh S epsilon X. Nah, bukti kita tuliskan premisnya terlebih dahulu dari kata misalkan sampai kata sebelum maka. Nah, yang berbunyi misalkan I interval tertutup dan terbatas dan F adalah fungsi dari I ke R dan kontinu pada I. Nah, ambil sebarang epsilon itu lebih besar dari 0. Nah, kita kan tadi mempunyai premis bahwa F itu kontinu pada interval tertutup dan terbatas. Nah, karena dia kontinu pada interval tertutup dan terbatas, maka berdasarkan teorema 5.4.3, F itu kontinu seragam pada I. Nah, akibatnya untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 akan ada delta yang bergantung pada epsilon lebih besar dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap X1, X2 di I dengan nilai mutlak X1 kurang X2 kecil dari delta yang bergantung pada epsilon akan berlaku nilai mutlak Fx1 kurang Fx2 kecil dari epsilon. Nah, ini bisa kita namai dengan persamaan 5. Nah, selanjutnya kita misalkan bahwa I itu adalah interval tertutup dari A sampai B. Nah, kemudian tujuan kita kan ingin mengkonstruksi fungsi epsilon. Berarti pertama kita perlu membagi-bagi interval A sampai B itu. Nah, ini contohnya kita bagi-bagi interval A sampai B. Kemudian kita pilih bilangan asli N sedemikian sehingga N ini lebih besar dari B dikurang A per delta. Kemudian kita definisikan bahwa H itu sama dengan B dikurang A per N. Maka kita bagi-bagi interval B sampai A itu sampai N. Nah, ini kita bagi interval A sampai B. Nah, jika N-nya itu adalah 4, maka kita bagi-bagi interval B sampai A itu sampai 4. Nah, ini contohnya. Nah, lalu setelah kita bagi-bagi, maka H itu kecil dari delta yang bergantung pada epsilon. Nah, kemudian kita definisikan I1 itu sama dengan interval tertutup dari A, A tambah H. Dan IK itu adalah interval setengah buka A ditambah K kurang 1H, A ditambah KH. Nah, untuk K itu sama dengan 2, 3, sampai seterusnya sampai N. Nah, maksudnya itu adalah jika kita ingin mencari I1, maka tinggal kita gantikan saja K-nya dengan angka 1. Maka I1 sama dengan A ditambah 1 dikurang 1, 0, maka A, A ditambah K-nya kita gantikan dengan angka 1, maka A ditambah H. Jadi kita dapat I1 itu berada di A, A tambah H. Nah, ini dia berada di sini. Nah, jika di sini A, maka di titik sini adalah A ditambah 1. Jadi I1-nya itu berada di sini. Nah, begitu juga dengan kalau kita ingin mencari I2, maka kita gantikan saja K-nya dengan angka 2. Jadi A ditambah 2 kurang 1 sama dengan 1, maka kita dapat A ditambah H, A ditambah K-nya kita gantikan dengan angka 2, maka A ditambah 2H. Jadi kita dapat I2 itu terletak di antara A ditambah H dan A ditambah 2H, maka dia terletak di sini. Nah, karena di sini dia A tambah 2H, maka dia terletak di antara sini. Nah, contohnya itu seperti ini.
Nah, ini A, ini B. Nah, kalau kita bagi-bagi dia akan di sini. Nah, ini A ditambah 1, A ditambah H. Nah, ini ditambah A ditambah 2H. Nah, berarti I1-nya itu terletak di sini. Nah, I2-nya itu terletak di sini. Nah, ini terletak di antara ini. Nah, selanjutnya kita definisikan S epsilon X itu sama dengan FA ditambah KH. Berarti kalau X-nya itu ada di I1, kita definisikan si S epsilon X-nya itu sama dengan FA ditambah H. Nah, maksudnya itu, dan untuk setiap X elemen IK itu K-nya itu dimulai dari angka 1 sampai N. Nah, maksudnya itu seperti ini. Jika kita ingin mencari X-nya berada di I1, maka kita gantikan saja huruf K-nya itu dengan angka 1. Maka S epsilon X itu sama dengan FA ditambah H. Nah, kalau X-nya berada di I2, maka kita gantikan angka huruf K-nya itu dengan angka 2. Jadi S epsilonnya itu berada di, nah kalau dia X-nya itu berada di I1, maka dia berada di A ditambah H. Nah, ini dia epsilon X ya. Nah, ini kan dia berada di titik, ini dia titik A ditambah H. Nah, kalau dia X-nya berada di I2, maka dia berada di A ditambah 2H. Nah, ini dia. Nah, ini kan berada di titik, ini dia 2H. Dan seterusnya. Nah, setelah kita mengetahui S epsilon itu, maka bentuknya seperti tangga. Maka kita namakan epsilon itu adalah fungsi tangga. S epsilon itu adalah fungsi tangga. Nah, lebih lanjutnya untuk setiap X elemen IK berlaku jarak dari X itu dikurang A ditambah KH itu kurang dari sama dengan H. Nah, karena deltanya itu diambil sebesar H, maka ini akan kecil dari delta yang bergantung pada epsilon. Sehingga berdasarkan persamaan 5 yang kita punya tadi, nah tadi kan karena dia continuous seragam, kalau kita punya jarak dari X dikurang A ditambah KH, nah kecil dari delta yang bergantung pada epsilon. Nah, kita akan punya jarak dari Fx itu kurang Fa ditambah KH. Nah, itu akan kecil dari epsilon, dan Fx dikurang Fa ditambah KH itu sendiri akan adalah si S epsilon. Nah, ini Fx dikurang Fa ditambah KH itu sendiri adalah si S epsilon X. Nah, jadi kita punya jarak dari Fx ke S epsilon X itu, nah ini dari jarak dari Fx kurang S epsilon X itu kecil dari si epsilon. Nah, dapat kita simpulkan bahwa fungsi f itu kontinu, fungsi f kontinu itu dapat dihampiri oleh fungsi tangga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan akibat dari 5.4.11 yang berbunyi misalkan I itu adalah interval tertutup dan terbatas dari A sampai B, dan F adalah fungsi dari IKR kontinu pada I. Nah, jika epsilon itu lebih besar dari 0, maka terdapat bilangan hasil M. Sedemikian sehingga jika kita membagi I dalam M, interval saling lepas IK yang punya panjang H sama dengan B dikurang A per M, maka fungsi tangga epsilon itu didefinisikan pada persamaan 5 di teorema 5.4.10 tadi memenuhi nilai mutlak dari Fx dikurang S epsilon X kecil dari epsilon untuk semua X elemen I. Nah, di sini akibatnya dari 5.4.11 berarti kalau kita mempunyai interval tertutup dan terbatas dan fungsi yang kontinu, nah tadi kan katanya I itu, nah ini I ini adalah, nah ini adalah interval domainnya. Nah, kita bagi sebanyak
sebanyak M bagian. Nah, ini kita bagi sebanyak M bagian. Nah, berarti kita dapatkan B dikurang A per M. Nah, ini B dikurang A per M. Nah, kemudian kita buat fungsi tangga yang didefinisikan S epsilon X sama dengan FA ditambah KH. Dan untuk X itu adalah elemen dari IK. Maka fungsi jaraknya kita dapatkan mutlak dari Fx kurang S epsilon X dan kecil dari epsilon. Nah, fungsi tangga itu merupakan fungsi yang memiliki karakter besar, akan tetapi tidak kontinu kecuali dalam kasus trivial, karena itu sering diperlukan sekali untuk mengaproksimasi fungsi-fungsi kontinu dengan fungsi kontinu sederhana. Nah, bagaimana kita akan menunjukkan bahwa kita dapat mengaproksimasi fungsi-fungsi kontinu, fungsi linear, kontinu, piecewise, potong, demi potong. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.